Bang Nahak dari kuasa hukum Vicky mungkin saat mendengar terkait polisi mengatakan laporan terhadap Vicky sebagai terlapor ini sudah naik sidik. Mungkin abang sendiri melihatnya seperti apa dugaan penipuan dan tindak pencucian uang? Ya, jadi pertama-tama saya berbicara dari sisi kuasa hukum Vicky Prasetyo ya. Sebenarnya saya kuasa hukum Vicky Prasetyo terkait dengan urusan bersama uh, urusan istri sirinya ya, si Fangfang. Tapi berlanjut ternyata ada laporan ya dari RFS yang kerugian hampir 500 juta di Polda Metro terkait dengan dugaan adanya penipuan dan penggelapan. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya bahwa yang pertama bahwa ketika polisi meningkatkan status laporan seseorang dari lidik ke sidik, artinya polisi itu sebenarnya sudah menemukan ya adanya dugaan tindak pidana. Nah, ketika adanya tahapan naik ke penyidikan, artinya polisi akan melakukan rangkaian pemeriksaan untuk mencari alat bukti yang memperkuat saksi, mungkin bukti petunjuk, mungkin bukti voice note, WA, bukti transfer dan lain sebagainya. Karena kalau ketika sudah naik tahap penyidikan, artinya kan harus ada penetapan tersangka atau tidak, kan gitu ya. Tentunya melalui gelar. Dan saya perlu jelaskan bahwa harus ada keseimbangan antara hukum publik ya atau hukum negara dengan hukum keseimbangan dengan hukum individual. Dan juga ada perlindungan hukum hari ini di dalam KUHP terbaru kita, Undang Nomor 1 Tahun 2003, bahwa ada keseimbangan antara keseimbangan dan juga perlindungan hukum ya antara pelaku tindak pidana dan korban daripada tindak pidana tersebut. Karena semua orang itu kan punya hak asasi manusia. Tapi manusia pun harus menjalankan namanya kewajiban asasi manusia. Nah, tentunya kan apa yang sudah dilaporkan oleh pihak korban dan tahapan sudah naik ke tahap penyidikan yang harus Vicky lakukan, yang kemarin saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Vicky apakah menerima surat panggilan, karena kan harusnya ketika dilapor sebelum naik tahap penyidikan, rangkaian proses lidik itu kan harusnya juga terlapor dipanggil dong. Tapi Vicky menyampaikan bahwa dia belum diperiksa sama sekali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tapi saya sampaikan bahwa karena ini sudah naik tahap penyidikan dan bisa dilakukan upaya paksa, sehingga kalau ada panggilan pihak kepolisian untuk segera hadir. Dan Vicky juga menyampaikan bahwa dia dalam kasus laporan ini, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Apalagi uang daripada si pelapor. Sehingga Vicky juga menyampaikan bahwa dia akan hadir ketika dipanggil Polda Metro untuk mengklarifikasi, menjelaskan sedetail-detailnya. Tidak ada hubungan hukum antara si uang pelapor dengan Vicky Prasetyo. Dan saya bilang bahwa itu lebih baik. Karena ketika naik tahap penyidikan, dan ternyata tidak ada hubungan hukum atau kejahatan itu dengan Vicky Prasetyo, tentunya polisi juga akan menghentikan perkara ini. Berarti sejauh ini belum ada panggilan ya Bang untuk tahap sidik belum. Kemarin saya konfirmasi, baru saya konfirmasi lagi 5 menit lagi ke Vicky, dia menyatakan belum ada panggilan. Berarti respon Vicky sendiri saat mendengar laporan yang naik ke penyidikan gimana Bang? Ya, respon dia ke saya bahwa dia akan datang untuk mengklarifikasi bahwa ini tidak benar, bahwa dia tidak ada hubungan sama sekali dengan uang tersebut dan kepada siapa duit tersebut, karena dia sendiri menyatakan tidak pernah menerima duit tersebut. Tapi berarti ada komunikasi sih Bang di luar mungkin untuk nantinya video ngomong nanti beberapa nanti untuk berupaya damai itu seperti apa gitu. Ya, jadi dalam tahap proses pidana ya, apalagi ancaman hukuman 5 tahun ke bawah, biasanya polisi akan memberikan kesempatan untuk restorasi justice atau RJ. Dan itu RJ tersebut nanti ya mungkin karena saya dampingi Vicky, kita gunakan kesempatan itu sebaiknya untuk melakukan komunikasi ya, bagaimana kita bisa berdamai, dan itu tahapan yang harus dilalui. Ternyata kalau misalnya tahap RJ misalnya gagal karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, ya proses hukum tetap berjalan. Dan Vicky sudah menyampaikan bahwa dia akan hadir untuk mengklarifikasi dan membantah segala tuduhan tersebut. Tapi saya bilang membantah harus dengan bukti. Apakah itu bukti dokumen, bukti WA, bukti voice note, atau mungkin bukti ada saksi yang memperkuat posisi kamu. Bahkan kalau bisa datangkan ahli supaya kasus ini
Kalau memang tidak ada hubungan sama sekali dan ternyata Vicky tidak pernah menikmati uang yang dilapor tersebut, ya dengan sendirinya pihak kepolisian akan menghentikan perkara ini kan gitu.